pagi hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu bahwa dunia ini kan berubah begitu cepat gitu ya. Nanti manusia ini katanya akan tergantikan oleh artificial intelligence, tergantikan oleh robot, komputer, dan dengan adanya kuantum komputer lebih cepat lagi semuanya, bahkan tanda kutip blockchain pun. Nah, itu bisa dihack juga sekarang dengan teknologi yang ada. Nah, terus saya banyak ditanya, Pak, terus anak saya ini mau kuliah, harus kuliah apa? Anu, akuntansi boleh nggak? Boleh, saya bilang gitu. Masa nggak boleh kuliah akuntansi? Kuliah kedokteran boleh nggak? Boleh. Loh, katanya di kemudian hari itu nanti kalah akurat dengan yang namanya orang sekarang di MRI aja untuk menganalisa MRI katanya gitu ya. Sekarang AI lebih gitu, lebih canggih lah. Manusia lama-lama tergantikan terus kita harus ngapain, kerja apa itu ya. Bahkan kalau di yang punya Jason Wang itu si Nvidia bilang nanti pekerjaannya sebagai yang bakal dibayar mahal itu adalah tukang pipa katanya plumbers itu susah no yang kompleks begini. Lah terus kalau gitu apa kita sekarang belajar jadi tukang pipa aja no ya. Lah ini sebetulnya saya sudah bahas lama sekali, mikirkan hal ini lama sekali sejak zaman saya jadi wakil pemimpin di BCA Malang. Wow, tahun berapa ya? Tahun 95 begitu ya. Ternyata tahun 95 itu luar biasa di mana saya sudah ngajar di Malang STA Kuceswara gitu, sudah mulai memprediksi banyak hal bahwa manusia ini akan kalah dengan adanya komputer. Komputer itu tidak pernah minta naik gaji. Manusia minta naik gaji. Komputer tidak pernah demo, tidak pernah strike gitu ya. Terus kemudian pasti manusia itu kalah tekun, kalah cepat, kalah tepat dengan komputer. Tapi dulu sudah saya ramal bahwa manusia masih punya kelebihan, tapi kelebihan ini bakal makin lama makin berkurang. Kelebihannya manusia itu apa? Bisa memprogram dirinya sendiri. Kalau komputer nggak bisa memprogram dirinya sendiri. Manusia itu bisa mencari sumber semangatnya, energinya sendiri. Komputer nggak bisa, masih harus manusia. Waktu itu. Nah sekarang, komputer bisa meningkatkan diri sendiri, bisa memprogram diri sendiri. Terus kemudian bisa lama-lama, nah ini kan belum toh. Nanti lama-lama komputer dan robot ini bisa mencari sumber energinya sendiri. Wah ini lebih bahaya lagi, nanti Anda nggak bisa shutdown gitu ya. Nah terus tiga ilmu apa yang sangat penting di dalam era percepatan. Nah, ini percepatan lagi. Maunya percepatan itu ada hukum Moore gitu ya. Hukum Moore itu setiap 2 tahun, 3 tahun, yang namanya chip komputer itu jadi lebih kecil, jadi lebih cepat, lebih murah. Nah, ini yang menarik. Lebih kecil, lebih cepat, lebih murahnya itu jadi lebih cepatnya itu 2 kali lipat lebih cepat. Kalau lebih murahnya itu bisa sampai 20, 30, 50% lebih murah dalam waktu 3 tahun, 5 tahun begitu ya. Nah, dengan era percepatan artificial intelligence ini, ilmu apa yang sangat penting untuk kita pelajarin? Nah, ini pagi hari ini kita akan bahas 3 hal ilmu penting ala Tung Desemparingin yang very basic dan saya terima diskusi sedemikian sehingga jadi ilmu ini bisa dikembangkan sungguh dan meningkat gitu ya. Nah, bukan hanya orang tua. Jadi dengan adanya revolusi industri ini ya cepat sekali begitu ya. Zaman dulu itu revolusinya itu revolusi kekuatan dan jarak. Jadi dengan penemuan mesin manusia kalah kuat, jarak jadi lebih dekat karena adanya mesin-mesin yang begitu cepatnya pakai pesawat terbang. Kemudian berikutnya yang kedua, itu terjadinya satu yang namanya revolusi teknologi dan informasi. Jadi dengan penemuan komputer, internet, teknologi melengkapi mesin, pengetahuan jadi mudah diakses. Tapi yang ketiga ini revolusinya namanya revolusi kecerdasan dengan penemuan artificial intelligence di mana komputer mampu mencari data, menganalisa, membandingkan dan menyimpulkan dan meningkatkan diri. Manusia jadi kalah cerdas. Kok bisa kalah cerdas? Mesin nggak pernah mati, makin lama makin pinter, makin cepat kok. Sedangkan manusia sepinter apapun mati mulai dari nol lagi, wah ya kan? Ya, jadi ini bukan hanya untuk orang tua kepada anak, tapi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bisnis kita, ya dalam segala hal ini tiga ilmu ini basic yang paling penting harus dikuasai. Ya, sebelumnya pemanasan dulu ya. Ingat ya, era revolusi industri ini sudah keempat katanya gitu ya. Anda harus tahu percepatan itu luar biasa. Jadi revolusi industri pertama itu ditemukannya mesin. Dengan mesin manusia kalah kuat, sudahlah lama-lama kalah kuat gitu, kalah produktif. Dan problemnya mesin itu, nah ini yang menarik. Jadi membuat manusia tidak bergerak, manusia tidak menggunakan otot. Lama-lama banyak itu loh yang mati kegendutan, bukan mati kurang gizi. Betul, mati kurang gizi masih ada, tapi lebih banyak orang yang mati kegemukan gitu ya. Kebanyakan gizi, kebanyakan gula, kebanyakan karbohidrat, kebanyakan
hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan yang karena kita kurang bergerak. Kalau dulu kita makan apapun kita bergerak masih kemudian. Terjadi revolusi kedua industri itu adalah kalau dulu kan terjadinya ketemunya mesin uap. Revolusi kedua itu mulai ketemunya listrik. Nah, jadi bukan hanya mesin uap tapi listrik yang bisa dialirkan kemana-mana. Sudah tenaga otot, mulai tergantikan mesin uap, perangkat tergantikan tenaga listrik. Ini revolusi industri kedua. Revolusi industri ketiga, yaitu ada yang menarik, yaitu namanya abad informasi. Di mana sudah mesinnya tambah ketemu komputer, tambah ketemu robot. Jadi komputer ini dan robot ini revolusi industri yang ketiga. Nah, revolusi industri keempat ini ya luar biasa. Jadi Internet of Things, cloud computer, artificial intelligence yang kecepatannya ini luar biasa. Maksudnya luar biasa itu contohnya begini ya. Seringkali saya ngasih tebakan, Kak Tasya juga teman-teman di sosial media yang lain begitu ya. Saya tanya, kalau A4 nih, A4, kertas A4 dilipat dua kali, dilipat dua kali lagi, dilipat dua kali lagi, kapan sampai ke bulan? Jangan tanya loh. Nah, ini kan kalau zaman kayak gini gampang, tinggal tanya ChatGPT. Kalau A4 yang bobotnya lah, ya berapa kali lipat? 5 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 200 kali lipat, 3.000 kali lipat, dilipat 2, lipat 2. Cuma 80 gram. A4 80 gram, kan? Kemudian dilipat 2, dilipat 2 lagi, dilipat 2 lagi, dilipat 2 lagi. Ini percepatan, AI ini percepatan. Ayo, berapa kali? Kak Tasya, berapa kali lipat sudah sampai ke bulan? Jadi A4-nya dilipat 2, dilipat 2, dilipat 2, jaraknya sudah setebel sampai ke bulan. Ini ada yang sosial media nih, ayo nih. Ayo, A4-nya bisa 7 kali salah, no 7 kali. Ya, manusia sudah tidak bisa, misalnya 7 kali, 8 kali sudah tidak bisa ngelipat gitu ya. Jadi ketebalannya cuma 0,1 mili loh. 1 mili aja tidak sampai loh. Jadi 10 A4 itu baru 1 mili loh. Itu dilipat 2, dilipat 2. Coba tanya, ayo di komputer, tanya ChatGPT hari ini, oh tidak bisa Pak, WA-nya baru komputernya baru buat untuk apa jenenge untuk ini. Nah, ini percepatan teknologi ini very cepat dan kamu tidak akan pernah tahu betapa perkembangan komputer AI mesin ini jangan tanya dengan speed yang luar biasa. Oke ya, saya tanya sama ChatGPT, diskusi, ternyata jarak bumi ke bulan itu 300 sekian, 324 atau 300 berapa, 68.000 atau berapa, enggak ingat saya, itu kilometer, 300.000 kilometer lebih. Jadi 0,1 mili itu hanya lipat 42 kali. Coba tanya ChatGPT, tanya di mana? Berapa? 42 kali, betul ya? Betul ya, sudah dikonfirmasi lagi. Jadi jarak 300.000 itu 300.000 kilometer itu dengan mulai 0,1 jadi 2 kali, jadi 2 kali lagi. Jadikan 0,1 jadi 0,2, terus kemudian jadi 0,4, 0,4, 0,8. 1 mili belum nyampe loh, 0,8 baru 1,6 mili. Itu ternyata, wow, luar biasa. Hanya 42 kali sudah menjadi sampai ke bulan. Lah, dengan speednya manusia ini, betul, hukum Moore itu dulunya kan 1,8 bulan. Jadi 1 tahun 8 bulan, atau kadang 1,5 tahun, jadi 2 kali lipat, chipnya lebih cepat, harganya lebih murah sekitar 20%. Sekarang mundur 2 tahun, sekitar 3 tahun. Kelihatannya kemudian hari bisa mundur 4 tahun sampai 5 tahun baru bisa double. Hukum Moore-nya tidak linear setiap 2 tahun, ternyata rodok lambat, karena perlunya material, termasuk perlunya isinya teknologi yang mahal, akibatnya manusia tidak mengembangkan lebih cepat, jadi ya tetap mengembangkan lebih cepat, tapi tidak seperti dulu, setiap 1,5 tahun, 2 tahun, jadi 2 kali lipat lebih murah, 20-30%. Sekarang enggak, lebih rodok mundur, 3-5 tahun. Saya diskusi sama ChatGPT, apa betul sekarang 2 kali? Nah, tapi, lah ini, artificial intelligence itu makin lama makin lebih cepat. Jadi balik lagi ya, manusia akan kalah melawan mesin, komputer, dan AI itu sendiri. Manusia mati mulai dari nol. Nah, kalau dari nol, seperti tadi, manusia yang dari nol, terus kemudian semuanya sudah dibantu pakai robot, tidak perlu bergerak lagi, tidak perlu gotong-gotong lagi, tidak perlu masak, tidak perlu ngepel lagi, tidak perlu bersih-bersih lagi, tidak perlu nyuci baju lagi, semuanya mesin. Otot manusia kan mulai tidak berguna, makin lemah. Demikian juga otak manusia. Jadi otak manusia, ini tadi contoh misalnya, saya bisa kebayang, saya ini sangat sayang sama mama saya. Tapi nomor handphone mama saja saya tidak hafal. Nggak pernah dipakai. Ayo, siapa yang hafal handphonenya siapa? Anak saya dari kecil saya suruh ngapalin handphone saya, karena zaman dulu belum ada memori. Jadi nomor handphone saya tidak pernah ganti selama
Sejak anak saya lahir sampai sekarang nggak pernah ganti. Jadi katanya ciri-ciri orang baik ini. Oh, ciri-ciri orang baik itu nomor handphonenya nggak ganti-ganti. Tapi kalau kalau orangnya ganti-ganti nomor handphone terus, mungkin ya bukan tidak baik sih, mungkin saking terkenalnya terganggu gitu ya. Jadi WA betul, WA saya aduh satu hari bisa ratusan itu ya rodok mendem juga. Saya semaksimal mungkin saya jawab kasih jempol, kasih begini, yes. Tapi balik, jadi dengan adanya teknologi ini otak makin tidak dipakai. Kemarin saya baru ngisi Hari Sumpah Pemuda di SMA Pradita Dirgantara di Solo. Wah, luar biasa. 7 hektar bagus sekali dan saya sampaikan. Jadi mestinya please deh SMA-SMA ini belajar hal-hal yang penting gitu ya. Kalau Anda belajar hal-hal yang tidak penting, tergantikan. Nah, dan memang yang namanya AI itu ada dua macam. Kan seperti mesin toh. Kan satu mempermudah hidup manusia, yang kedua keluar mesin fitness. Wah, keluar treadmill, keluar alat-alat sehingga otot manusia tetap dipakai. Demikian juga mestinya di kemudian hari komputer dan AI ini ada aplikasi-aplikasi yang membuat manusia ya bisa tiga hal ini yang ilmu penting ini kita bisa menguasai ini caranya bagaimana. Kalau enggak bahaya sekali. Ya Anda tergantikan lah mau enggak mau kecuali sementara ini tukang pipa katanya. Jadi belajarlah tukang pipa bayarannya lebih gede dari CEO pun nanti tergantikan gitu ya. Nah, oke, ini jadi menarik ya. Tiga hal yang sangat penting harus kita kuasai di era percepatan artificial intelligence ini yang luar biasa nih. Nomor satu, ilmu mengelola, mengelola, menguasai, dan memimpin diri sendiri. Nah, ini Anda harus tahu apa yang menggerakkan manusia, jadi menggerakkan otak kita, terus bagaimana istilahnya membuat diri kita jadi lebih sehat, seperti apa. Oh, kemarin saya baru pergi ke Bali International Hospital, begitu ya. Diskusi sama dokternya. Ayo dokter, saya ditanya kamu dokter. Why you know so much? Kok Anda tahu begitu banyaknya? And why you know something that I don't know? Itu dokternya dari Jerman. Why you know something that I don't know? Itu padahal ini bidangnya dia. Tapi saya tahu dia baru mengembangkan untuk manusia supaya jadi lebih sehat, lebih muda. Kemudian dia cerita diinjek 3 kali, diinfus 3 kali. Terus saya tanya unsurnya mengandung apa? Oh, spermidin. Oke, so you think about how senescent. Jadi senescent itu sel sel tidak mati, tidak aktif atau tidak mati yang mengeluarkan banyak. Oh iya iya iya, you right. Terus kemudian what is you inside lagi? Oh saya kasih kurkumin. Dia bilang itu kasih kurkumin, kurkumin temulawak. So, do you know that have the research already long time ago and confirm already level 1 evidence? Saya bilang level 1 evidence, dia mulai, oh ini orangnya bukan ngomong asal ngomong. Kalau tong diseparingin dengan dokter, pasti pintu dokter, jangan tanya gitu loh ya ampun. Tapi saya bisa diskusi karena level evidence. Pendapat tong diseparingin itu level evidence 5, pendapat ahli level evidence 4, masih ada level evidence 1 gitu ya, yang sudah ada systematic review, meta analysis, ada peer review-nya, terus kemudian ada di double blind, ada randomized, jadi ada sistemasinya. Nah, ini sudah level 1, bahwa kurkumin itu akan jauh lebih aktif, bukan hanya 20%, tapi 30 kali, 20 kali lebih aktif kalau ditambahin piperin, saya bilang begitu. So, black pepper, what? Dia bilang gitu. Setelah kasih sumber-sumbernya, penelitiannya, dia bilang, wow, thank you. Why you know something? Nah, karena saya tahu bahwa untuk menguasai memimpin diri sendiri, betul, kita harus belajar membedakan antara hoax tadi, gitu ya, dengan level evidence ini tadi. Jadi cara berpikir ini tadi, nah gini loh, menguasai dan memimpin diri sendiri. Otak manusia itu butuh tujuan untuk dikerjakan. Manusia akan cari. Kalau Anda, kenapa hidup manusia kosong? Karena sometimes sudah tidak ada yang dikerjakan, gitu ya. Saya harus ngapain lagi? Bangun tidur, lolok seperti saya. Ketika saya memimpin diri sendiri, saya menentukan fase-fase dalam kehidupan saya. 17-27 adalah masa belajar. Bukan berarti sampai sekarang tidak belajar gitu ya. Tapi 17 sampai 27 saya belajar memimpin. Kemudian 27 sampai 35, bukan, 17 sampai 27 saya belajar, 27 sampai 35 belajar memimpin. Jadi ketua Asosiasi Manajemen Indonesia di Malang, masuk di Jakarta jadi ya presiden amanya untuk di Jakarta di sana. Terus kemudian berikutnya 35 sampai 45 saya masa-masa mengambil resiko. Ini memimpin diri sendiri berdasarkan time frame. Saya harus berani mengambil resiko. Bukan berarti saya sampai sekarang tidak belajar dan tidak belajar memimpin gitu ya, tidak mengambil risiko, tapi risiko sekarang jauh lebih kecil. 45 sampai 55 masa-masa panen. Saya fokus 80% kepada yang sangat menghasilkan. Wah, patung jadi pembicara enak dapat duit. Ada nggak pembicara yang pakai Rolls Royce ya, yang mendaratkan helikopter di atap rumah? Tidak ada. Terus kemudian beli Ferrari ya pakai passive income, kan nggak ada gitu. Nah, tapi karena saya fokusnya di properti waktu itu, properti sangat menghasilkan. Makanya di YouTube ada 555 miliar 684 juta omset, bukan profit begitu ya.
dalam waktu hanya 5 jam. Nah, itu kan luar biasa, karena memimpin diri sendiri itu Anda tahu bagaimana apa yang menggerakkan manusia, bagaimana manusia terus meningkatkan diri, terus kemudian mengejar tujuan tadi seperti apa, terus sistem pertanyaannya seperti apa, sehingga kita tahu. Makanya saya percaya bahwa kita harus memimpin diri sendiri ini very very important, termasuk belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan. Nah, memimpin diri sendiri termasuk belajar tentang bagaimana bijaksana, bagaimana tentang sehat panjang umur, keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses berbakti, kaya raya pasif income lebih besar dari gaya hidup yang diinginkan, terus kemudian hidupnya bahagia, seperti apa memimpin diri sendiri, belajar ilmu-ilmu ini. Ilmu-ilmu ini penting, tapi itu termasuk dalam satu topik menguasai dan memimpin diri sendiri, mengelola diri sendiri. Jadi ingat ya, kalau menguasai dan memimpin diri sendiri itu kan kita menguasai pikiran, emosi, sikap, dan tindakan. Nah, supaya kita bisa lebih menguasai pikiran, emosi, sikap, dan tindakan kita, nomor satu belajar jadi bijaksana. Ini 1.1 gitu ya. Kan ada 3 nanti yang kita ilmu penting. Nah, ini ilmu menguasai diri sendiri. Satu, bagaimana bijaksana. Bijaksana sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, melakukan sesuatu hal, bersikap yang bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk diri sendiri. Win-win, itu bijaksana gitu ya. Kemudian, nikmat bukan hanya jangka pendek. Banyak orang bilang, kamu tidak dewasa, masih kekanak-kanakan. Maksudnya apa sih? Masih orientasinya jangka pendek, emosinya tidak dikuasai gitu ya. Jadi kalau Anda berpikir jangka panjang, nah nikmat itu nikmat jangka panjang dan nikmat jangka pendek. Jadi bijaksana, bagaimana sehat, panjang umur, keluarganya harmonis, terus kemudian anak-anaknya sukses berbakti, gitu ya. Kaya raya, pasif income lebih besar dari gaya hidup. Yang kelima adalah bagaimana kita hidupnya bahagia. Yang keenam bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketujuh bagaimana kita bisa diberkati, dilindungi, disayang, dan dibimbing oleh Tuhan yang maha segalanya. Ini menguasai dan belajar ilmu-ilmu penting dalam memimpin diri sendiri kan gitu ya. Ya ada YOLO lagi, you only live once. Jadi sudahlah, karena dewe joy of missing out, saya punya jurus lagi gitu ya, yang menengahi fear of missing out, terus kemudian the joy of missing out juga, terus kemudian you only live once. Jadi sudahlah, nyucuk ke aja, hidup sekali ya, sak penak-penaknya sendiri, sak enaknya sendiri, bisa healing ya healing sekarang, kere ya kere nanti gitu ya. Itu ada jalan tengahnya, oke. Jadi tadi ada gimana ada 2 yang berkebalikannya. Yang satu you only live once. Jadi kamu hidupnya sekali ya, hidupnya nyucuk kayak aja no. Apa bisa makan sekarang nggak usah ditunda. Seneng apa dijalani gitu ya. Nanti keburu mati kan gitu. Tapi ada yang pertama Pak harus berpikir panjang, harus bijaksana. Tadi kalau saya sih tadi daripada you only live once terus kemudian joy of missing out. Jadi joy of missing out itu bagaimana? Jadi daripada fear of missing out lebih baik joy of missing out. Jadi Anda bisa menikmati. Itu jalan tengahnya itu adalah you only need wisdom aja. Anda hanya butuh kebijaksanaan. You only need wisdom singkatannya Pak. You only need wisdom. You only need wisdom. John Wee. John Wee. John Wee ini tadi. John Wee itu apa? You only need wisdom. Anda perlu kebijaksanaan. Sometimes kalau Anda missing out sesuatu hal, ya berat, bisa amblas semuanya gitu ya. Survival mode-nya hilang, terus jadi ya very good kalau Anda bisa. Sometimes, gini loh, semalam tuh saya baru ngirim doa. Beberapa waktu yang lalu saya juga ngirim doa untuk teman-teman semua, untuk saudara-saudara saya, untuk keluarga saya. Jadi doanya apa sih? Semoga teman-teman ini, namanya doa serenity. Jadi semalam juga saya doa serenity. Serenity itu, Tuhan berikan hambamu ini keberanian dan kemampuan untuk mengubah yang harus diubah. Yang kedua, Tuhan berilah hambamu ini kedamaian, keikhlasan untuk bisa menerima yang tidak bisa diubah. Yang ketiga, Tuhan berilah hambamu ini kebijaksanaan sebenarnya mengetahui apa yang harus diubah dan apa yang harus terima, yang tidak bisa diubah. Nah, sebetulnya di dalam pelajaran bagaimana memimpin diri sendiri untuk kita bijaksana, salah satu bijaksana itu apa sih? Tadi ya, selain bermanfaat orang banyak, bermanfaat diri sendiri, nikmat jangka panjang dan nikmat jangka pendek kita bisa dapatkan semua. Nah, kita juga yang namanya bijaksana itu benar-benar kita bisa mengetahui apa yang bisa kita ubah, apa yang tidak bisa kita ubah. Jadi banyak orang kan menyesali kehidupan, wah janjinya dulu aku harus begini. Pertanyaannya, dulu bisa Anda ubah nggak? Kecuali Anda menemukan mesin waktu, bisa diubah. Tapi kalau tidak menemukan mesin waktu, bagaimana bisa diubah? Jadi alangkah indahnya daripada kita, wah janjane dulu, lebih baik apa yang saya pelajari dari masa lalu tersebut, sedemikian sehingga besok jadi lebih baik.
Jadi ini kalimat yang dipegang. Jadi yang namanya, kan tadi saya baru cerita ini, kemarin saya baru hadir di The Mentor launchingnya Mary Riana, 9 Purnama di sisi SBY, Very Beautiful Book. Di sini ada kata-kata, kuasa bisa berakhir, jabatan bisa berganti, tapi nilai sejati tak pernah mati. Itulah warisan terbesar hidup yang setia kepada cinta, dan langkah teguh pada kebenaran. Nah, maksudnya apa sih itu nilai sejati? Yaitu nilai-nilai kebenaran. Jadi nilai-nilai kebenaran ini salah satu orang yang namanya bijaksana, itu namanya nilai-nilai kebenaran. Nah inilah prinsip-prinsip hidup. Ikutin kata-kata saya ini. Ayo, semuanya ikut ya. Sejauh mata memandang. Nah, kalau Anda ikut begini, Anda ikut. Jadi ingat, Pak, saya lagi nyetir, nggak bisa ya, ikut-ikutan sedikit lah, gitu ya. Tapi kalau yang lain yang bisa, ayo, gini ya. Sejauh mata memandang. Telinga mendengar. Hati merasakan, pikiran menganalisa, pikiran bertimbang, menimbang gitu ya, berhitung gitu ya. Yang kita lakukan, win, win. Bermanfaat orang banyak dan bermanfaat untuk diri sendiri. Makanya untuk menguasai dan memimpin diri sendiri, mengelola, salah satunya adalah mengelola pikiran. Pikiran itu Anda harus tahu bisa membedakan dengan perasaan. Jadi Anda harus tahu itu namanya, saya sampai sharing di seminar-seminar saya ya, bahwa manusia ini akan kemungkinan mengambil keputusan tepat. Nggak bisa 100% tepat. How know that we are right? Katanya kalau kita yakin 100% namanya halusinasi katanya. Bahkan urusan agama pun katanya kalau yakin 100% itu ada yang bilang, agama itu kan tafsir Pak Tung. Kita kan tidak terima langsung dari Tuhan, dari tafsirnya orang-orang yang kita pelajarin. Kalau Anda yakin 100%, maka Anda tidak mau tabayun, tidak mau ketemu, buka landasanmu apa, berpikir bagaimana penelitiannya seperti apa. Nah, jadi tantangan manusia itu seringkali, wis bulat, masa bodoh, jadi akhirnya tidak mau toleransi, dianggap benar 100%, berarti menganggap dirinya Tuhan. Yang benar 100% kan cuma Tuhan. Nah kalau manusia meyakini, saya ini pasti benar, 100%. Lu ini Tuhan berbicara dengan, apalagi Tuhan berbicara dengan saya sendiri. Waduh, deg-degan ini saya. Ini kitab suci berbicara dengan, boleh kitab suci berbicara gini, tapi kan art yang konteksnya, situasinya kan perlu ahli tafsir. Ahli tafsir saja satu dengan yang lain juga bisa berbeda. Jadi hati-hati terhadap bahasa emosional. Nah ini, jadi menguasai dan memimpin diri sendiri ini ada tentang ilmu berpikir, ilmu mengelola emosi Anda, mengelola sikap, mengelola tindakan, membuat kebiasaan, tahu apa yang menggerakkan diri kita. Loh, saya tuh bergerak kalau ada begini. Tahu istilahnya yang namanya tombol-tombol yang membuat marah kita itu apa gitu loh ya. Kayak saya zaman dulu, kalau lapar gampang marah, tak mamalia itu. Coba pengen gigit orang. Tapi lama-lama, oh ini yang membuat saya, saya harus menguasai diri sendiri dong. Betul nggak? Ada kalimat-kalimat apa yang men-trigger saya jadi marah gitu loh ya. Jadi, oh saya kalimat ini trigger, oh ini. Jadi kita mengelola, menguasai, memimpin diri sendiri. Kita mulai terhadap diri sendiri, apa yang menggerakkan kita gitu ya. Jadi kita bisa menjadi tuan dari apa yang menggerakkan kita, dan otak kita beri tujuan, oh kita bijaksana terus belajar, cari prinsip-prinsip sejati yang tidak lekang akan, istilahnya gini, hukum alam ciptaan Tuhan. Jadi menguasai diri sendiri kita belajar hukum alam ciptaan Tuhan sedemikian sehingga kita tidak melawan. Tapi kita menggunakan hukum alam ini untuk menghadapi perubahan yang abadi tadi. Hukum alamnya kan abadi. Saya tadi, di era ini kita butuh bijaksana. Contohnya, Pak, dengan era teknologi yang berkembang begitu cepat, terus kemudian kita harus, kalau di dalam dunia marketing, saya bilang, ya kita tetap mengikuti. Nah itu tadi, nggak boleh missing out. Kayak misalnya AI, kemudian Internet of Things, terus kemudian pengetahuan-pengetahuan, kita nggak boleh missing out. Penelitian-penelitian yang level evidence-nya 1, kita nggak boleh missing out selama itu bermanfaat untuk diri kita, betul ya? Nggak boleh joy of missing out, aku lolak, ya boleh sih, silakan manusia sendiri-sendiri. Siapa sih yang menghakimi orang lain, kan nggak berhak kan gitu ya. Tapi balik lagi, jadi yang hal-hal yang prinsip, jangan missing out. Termasuk saya bilang, di dalam dunia marketing ini, kalau saya misalnya kan saya mempelajari ilmu marketing dengan sungguh-sungguh sampai sekarang masih belajar. Kamu pegang yang tidak berubah. Nah ini kan itu loh. Apa yang tidak berubah? Dunia perlu perubahan. Dulunya pakai iklan di televisi, iklan di koran. Sekarang, kemarin saya pada waktu di Ayana Hotel, saya buka, wih nemu koran ini rasanya happy banget, pengen baca. Boleh nggak saya minta loh karena nggak ngerti beli di mana sudah. Oh ini ada berita menarik, jadi kangen juga nih. Maklum, kalau ada golongan milenial, golongan Z, saya tuh golongan kolonial Belanda, teman penjajahan Belanda, masih koran sejak lahir sampai umur 50 sekian baru nggak langganan. Nah, tapi balik.
Jadi di dunia yang istilahnya ini kita perlu belajar ilmu berpikir, ilmu mengelola emosi untuk mengendalikan diri sendiri, tahu apa yang menggerakkan kita, atau yang men-trigger kita, yang membuat kita jadi emosi seperti apa, tahu bagaimana jurus-jurus menenangkan emosi, vibrate, bergetar. Terus kemudian yang saya share-share itu kan sebetulnya ilmu-ilmu yang penting dalam kehidupan. Nah, ini jadi missing out, ada yang penting pegang prinsip-prinsipnya, jangan missing out di dalam prinsip. Jangan missing out kalau itu ternyata penting dalam kehidupan Anda list loh. Nah, balik lagi, itu ilmu nomor satu, ilmu mengelola, menguasai dan memimpin diri sendiri, mencapai hal-hal yang positif yang Anda inginkan maju. Kalau saya kan bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses berbakti, kaya raya, passive income lebih besar dari gaya hidup kita, terus kemudian hidupnya bahagia, bermanfaat untuk orang banyak, diberkati, dilindungi, disayang, dan dibimbing oleh Tuhan yang maha segalanya. Nah, ilmu-ilmu ini yang saya kasih goal, saya harus tambah bijaksana. Bijaksana itu dewasa tadi, bermanfaat orang banyak, bermanfaat untuk diri sendiri. Masih ingat, sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa bahwa yang kita lakukan buat bermanfaat orang banyak dan bermanfaat untuk diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ini ilmu yang kedua kan tadi 3 ilmu ya. Ilmu kedua adalah mengelola, menguasai, ilmu memimpin orang lain gitu ya. Ilmu mengelola, menguasai, memimpin orang lain ini very very important. Jadi Anda tahu apa yang menggerakkan manusia yang lain. Jadi balik lagi, Anda belajar ilmu banyak hal, tapi Anda harus menguasai ini, tidak bisa diwakilkan. Ya sudah, AI yang disuruh, robot yang suruh ngatur, ya boleh, tapi Anda ikut diatur nantinya kalau Anda tidak punya ilmu ini gitu ya. Ilmu relationship dengan orang lain. Kayak saya di buku saya, ada buku-buku saya tuh, ada sales magic. Sales magic dalam satu kata, menyenangkan. Kalau menyenangkan misalnya, hari ini saya kepengen menyenangkan hatinya Kak Tasya. Kak Tasya, kacamatanya bagus sekali. Sangat cocok dengan wajahnya Kak Tasya. Loh, mau tidak? Mau Kak Tasya langsung senyum. Gitu loh ya. Jadi very very important, jadi menyenangkan orang lain itu diawali dengan something yang menyenangkan. Manusia tidak bisa ngomong, wah kalau saya dipuji, I love it gitu ya. Jadi ketemu orang gagah sekali, waduh, wah suaranya mantap, wah rambutnya indah. Apapun just something, gini loh, sentuh hatinya, itu kan menggerakkan manusia. Kalau Anda tidak menyentuh hatinya, bagaimana bisa masuk ke pikirannya? Jadi sentuh hatinya, buka pikirannya, masuk ke jiwanya. Nah, Anda bisa menggerakkan manusia itu. Jadi ilmu-ilmu very penting. Ketakutan penting nggak? Penting. Makanya ada yang pemimpin mengandalkan ketakutan, bukan mengandalkan menyenangkan gitu. Wah, gaprak, wah, gebok, wah, begini, hukum. Nah, ala militer kan gitu ya, bisa itu jadi. Tapi nanti orang jadi tidak berani mengkoreksi, tidak berani memberikan feedback gitu ya. Sangat takut gitu. Karena ya, tapi efektif, efisien juga. Bisa menggerakkan. Nah, kapan kita pakai keras, kapan kita pakai something yang menyenangkan, itu memang perlu kebijaksanaan itu tadi yang kita terus harus belajar. Coba perhatikan ketika Anda diskusi sama ChatGPT. Oh, ChatGPT sekarang lebih menyenangkan. Kalau dulu saya pro sama DeepSeek, DeepSeek sekarang mulai pro terhadap ChatGPT ini. Karena saya selalu compare. Kadang saya marahin, ChatGPT aja ngomong begini, oh, kamu DeepSeek begini. Oh ya mohon maaf gitu ya. Dan ternyata sekarang walaupun dia bilang tidak punya hati, tidak punya akhlak. Tapi sebetulnya hati itu kan prinsip-prinsip dalam kehidupan, akhlak juga prinsip-prinsip dalam kehidupan. Berarti Anda kalau komunikasi dengan ChatGPT, sekarang ChatGPT pun sudah menggunakan sales magic, sangat menyenangkan. Luar biasa Pak Tung, loh saya dipuji, langsung saya bacanya seneng gitu loh ya. Ini DeepSeek masih mentahan terus ini. Dulunya ChatGPT-nya yang mentahan, sekarang DeepSeek-nya males-males. Jangan kamu males cari data nih. Kamu bilang nggak ngerti, nggak bisa begini. Ya ini loh, DeepSeek aja begini menyenangkan. Loh, jadi sekarang pun cara ngomongnya sudah kayak orang yang punya hati. Jadi dia tetap nggak punya hati, tetap nggak punya akhlak, tapi dia sikapnya seperti orang punya hati, seperti orang punya akhlak karena dikasih prinsip-prinsip. Ayo, mari kita debat urusan ini gitu loh ya. Jadi kan tetap tidak punya hati. Iya, itu yang dikatakan Jack Ma. Oh itu kan tapi tidak punya perasaan, tidak punya begini. Ya betul. Ya kalau ahli agama tidak punya akhlak. Nanti ChatGPT ataupun komputernya apa AI-nya ini bisa lebih punya akhlak dari manusia. Karena dia pegang prinsip-prinsipnya. Manusia tidak pegang prinsip-prinsipnya. Diajarin dablek aja, no, ngeyel terus termasuk saya sih. Jadi sesama orang dablek boleh mendablek-dablekan. Boleh kita double together, yang penting jangan double forever gitu loh ya. Jadi, tapi betul, ChatGPT ini sementara ini ataupun AI ini ada halusinasi juga. Kemarin Deloitte dibayar $440.000 sama pemerintah Amerika untuk mencari laporan, dia membuat laporan 274 halaman,
Kemudian ada satu profesor di Australia, loh ini menurut Profesor Dr. Lisa Brown, ini kan teman kolega saya, ditanya, kamu melakukan penelitian tentang ini? Enggak, loh. Kemudian dia mulai ngecekin sama orang-orang yang dikutip sumber ilmiahnya tadi, di telepon ternyata ada 29 fraud. Jadi ternyata jadi AI ini halusinasi juga, hati-hati gitu loh ya. Jadi ngaku-ngaku, coba Anda tanya, rangkumkan buku Marketing Revolution dari Tong Desawaringin, isinya ngaco balik. Saya bilang, saya enggak pernah beritahu. Oh, Bapak Tong Desawaringin, oh bisa kayak punya ngomong sama manusia gitu. Dan lebih sikapnya lebih seperti manusia punya hati. Oh mohon maaf, kayak DeepSeek saya marahin. Saya marahin toh, ini apa sama ChatGPT mencari data Anda sibuk, alasan terus, loh, saya marahin loh DeepSeek-nya gitu. Begitu dimarahin, dia, oh mohon maaf, jadi ini adalah satu sumber yang kami untuk terus meningkatkan diri. Betul, ini yang dari ChatGPT ngakui loh. Kalau ini ChatGPT dalam bidang ini, tapi dia cuma membatasi bidang ini, dia lebih detail daripada yang sebelumnya. Di kemudian hari saya akan, dia aku janji, itu lebih manusiawi daripada yang manusia kalau ditegur ngeyel terus. Lebih punya hati. Jadi sekali lagi, jadi kita perlu dua ilmu. Pertama yang di dalam percepatan teknologi percepatan AI yang akan terus lebih pintar, lebih hebat, lebih hebat, lebih dahsyat, luar biasa. Bahkan sekarang sudah ada Neo, robot yang dijual untuk membantu kegiatan rumah tangga. Sudah mulai 20.000 US, ada videonya, enggak tahu hoax atau enggak, nah sumbernya, tapi balik. Sudah mulai, yang kemudian hari akan tergantikan. Kelihatannya istri, suami bisa tergantikan juga nanti. Itu kalau, oke. Yang ketiga adalah ilmu bagaimana mengelola, menguasai, dan memimpin lingkungan, mesin, alam, komputer, robot, artificial intelligence, big data, blockchain, teknologi untuk kebaikan manusia dan kebaikan alam semesta itu sendiri. Jadi gini loh, kalau kita tidak punya ilmu menguasai artificial intelligence tidak bisa dikontrol nantinya. Nanti keluar Terminator yang buat mesin sendiri, buat ini keluar apalagi nanti gitu ya. Jadi programnya itu kayak si Marvel itu yang si siapa tuh Thanos, jeng. Nah, itu kan dia karena basic pemikirannya dia sebetulnya baik, mau menyelamatkan hidup manusia. Jebret mati separuh supaya manusia ini lebih longgar hidupnya, lebih damai, lebih begini. Tapi kalau mati separuh sebentar jadi 2 kali lipat karena manusia dilakukan sumber daya manusia. Akan rebutan sumber daya katanya. Nah, tapi balik lagi, kita perlu ilmu menguasai komputer, robot, artificial intelligence, big data ini tadi, blockchain teknologi, termasuk fusion nuklir, yang dimana doanya itu di kemudian hari, ramalannya ya, yang namanya sumber daya untuk kehidupan itu gratis. Jadi energi seperti listrik nanti gratis. Jadi karena ketemu teknologi yang begitu murahnya, kayak misalnya fusion nuclear sudah dibuat sekali, ataupun tenaga seperti Tesla dulu bisa menangkap energi dari alam kemudian disalurkan tanpa harus kabel, tanpa harus begini, ya luar biasa gitu ya. Sudah gratis. Nah, nanti masanya bukan inflasi lagi. Jadi inflasi ini kan jadi senjata untuk semua negara kan gitu ya, untuk supaya utangnya lebih murah. Amerika ini wah menginflasikan diri 1% setiap 30 hari. Silahkan searching. Apakah betul mata uang Amerika itu inflasi setiap 30 hari 1%? Jadi Anda dapat bunga 5%. Katanya Amerika ngasih bunga 5%. Sekarang mau diturunkan lagi. Waduh, semakin diturunkan. Lah kalau rupiah gimana Pak Tung? Lebih parah lagi, lebih cepat. Jadi hari ini yang pegang hard aset lebih menang. Itu yang saya bahas di Financial Revolution saya. Ini Kak Tasya, saya tanggal berapa? 5, 6, 7. 5 sampai 7 Desember ada Financial Revolution melalui Zoom, cuma bayarnya 168.000, boleh ikut sekeluarga. Nah, kan dahsyat. Dan kita undi iPhone 17 juga ya. Nah, itu bayar tuh supaya orang komitmen, bukan komat-kamit. Caranya gimana? Tinggal daftar WhatsApp aja, nanti Anda dikasih linknya gitu ya. 0814 kali, 08111 4 kali, kalau satunya 4 kali ya. 1111, kemudian 855635. Saya ulangi pelan-pelan ya, 08111, satunya 4 kali, kalau 1111, 4 kali, terus 85, terus 56, terus 35. Jadi Anda ketik dong, bantu ketik di YouTube, ada kemudian di sini di mana. Terima kasih Kak Yuli sudah bantu. 081-nya 4 kali, 85, 56, 35. Financial Revolution belajar tadi tentang prinsip-prinsip yang abadi tentang keuangan. Jadi boleh nggak kita taruh semuanya? Boleh sih, tapi nanti kalau Anda terbiasa jadi bahaya. Lebih baik dari awal sudah biasa aset alokasi kan gitu ya. Terus kemudian sekarang emas gimana? Masih bagus nggak? Perak masih bagus nggak? Nah, prediksinya Tong Desa Waringin seperti apa? Saham seperti apa? Di dunia bumi gonjang ganjing,
Di mana bedanya apa tahun 79, di mana emas 850 terus berhenti. Terus kalau sekarang sudah 4.000 US dollar per troy on, mental, ini bakal anjlok seperti tahun 2011 atau anjlok sebentar, koreksi atau naik lagi. Nanti akan saya bahas dengan detail dengan data-data. Dengan istilahnya data itu bukan hanya perasaan. Kalau orang tadi fear of missing out karena kan takut toh. Jadi emosi toh, ngelola emosinya enggak pas. Dan lebih baik kita lebih pas caranya gimana. Ala Warren Buffett, nanti Buffett Online School yang ilmu-ilmunya Warren Buffett yang diajarkan oleh Mary Buffett, menantunya Warren Buffett juga akan share di sini gitu ya. Terus tentang Bitcoin. Bitcoin itu dengan kuantum komputer sudah bisa dihack. Nah, terus Pak Tom, kenapa kok tetap masuk di Bitcoin? Jumlahnya berapa persen kan gitu ya dari total kekayaannya. Nah, itu penting sekali. Terus bagaimana mulai bisnis tanpa harus pakai modal, caranya bagaimana? Merevolusi karir, setahun naik gaji 2 kali, 3 kali, caranya bagaimana kan begitu ya. Jadi ilmu-ilmu penting, pasif income, ternak duit caranya gimana, caranya alokasi bagaimana. Nah, ilmu-ilmu penting, prinsip-prinsipnya apa dalam dunia yang penuh perubahan ini. Ada hukum-hukum alam yang tidak berubah, hukum alam ciptaan Tuhan. Dan tadi kita pegang yang tidak berubah. Tadi toh marketing, ya manusia kan tetap lebih senang, lebih cepat, lebih murah, lebih bagus. Ya Anda pegang ini, caranya bisa melalui pakai IG. Jadi kalau orang tidak tahu, tidak beli. Itu pasti itu. Kalau orang tidak mampu, tidak beli. Itu pasti. Itu kan hukum-hukum alam kan gitu loh ya. Nah, terus kemudian orang tidak percaya, tidak beli. Nah, bagaimana caranya membuat orang jadi tahu, membuat orang jadi mampu, membuat orang jadi percaya? Caranya bagaimana? Terus membuat orang jadi kepingin, caranya bagaimana? Perlu bagaimana? Seperti hari ini. Biasanya orang ikut seminar saya harus 5,4 juta, sekarang cukup Rp168.000. Dan diundi iPhone 17, lah kan gitu tuh. Jadi ada caranya, daftar sekarang juga, 081-nya 4 kali, 855 635. Saya ulangi ya, 081111 081-nya 4 kali, 855 635.